hujan lebat malam minggu. Jadi begini saudara, ada yang saya share untuk teman-teman YouTube tentang awal mula atau kisah yang kami diajarkan secara turun-temurun. Karena memang dulu pendahulu kami cuman meminta kami mewarisi dan mewariskan keteladanan nenek moyang kami. Tadi di jalan, karena kebiasaan sejak dulu, bahkan di seluruh negeri, bahkan di jazirah manapun, orang-orang cuma dua. Kalau bertemu, kalau tidak mengucapkan salam, melakukan salam atau salaman atau bertemu tangan seperti ini, ada yang cipika-cipiki. Jadi menurut kakek kami dahulu, bahwasannya tuntunan Tuhan itu tidak hanya merupakan catatan tertulis, tapi juga tidak tertulis. Bukan hanya tersurat, tapi juga tersirat. Banyak rahasia-rahasia, baik dalam kata maupun dalam rasa, baik dalam sikap, perbuatan, maupun dalam hal-hal cara memberitahu. Makanya di adat istiadat kiri kita dengar istilah gurindam, petata petiti, atau meringit, atau senjang, atau pantun yang isinya mengandung berbagai macam cara, tata, ataupun hal-hal lain bagi kita generasi penerus. Tinggal kita mau atau tidak, tinggal kita berpikiran itu untuk apa, seperti apa, dan apa dasarnya. Kembali ke salam. Menurut dahulu kami, orang-orang tua kami dahulu, kakek nenek kami dahulu, salam itu ada dua kalimat, ada dua kata terselip. Sahlam. Apa sahlam? Sah itu berasal dari huruf hijaiyah, sah, sin, artinya mengesahkan. Lam itu adalah lam yang cenderung dikaitkan dengan alif atau sesuatu yang berasal dari Tuhan. Dia bisa juga rahmat, dia juga bisa kekuatan, dia juga bisa kasih sayang. Hingga seorang itu kalau dia bertemu, sebenarnya dia bukan cuma bertemu kasar, kata nenek kami dulu, tapi juga bertemu halus, dalam artian ruh juga bertemu, nyawa juga bertemu, jasad juga bertemu. Hingga kadang-kadang mereka mengesahkan lamnya atau melakukan salam atas sesuatu kebaikan yang mereka dapatkan. Kadang-kadang kebaikan tidak melulu berupa uang, tapi nasihat, rasa nyaman, dan kesamaan visi misi, hingga berbicara yang klop. Atau juga ada kritik mengkritik yang saling membangun dan saling menerima, hingga mereka bersalaman, mengesahkan lam itu tadi masing-masing, hingga memberi dan menerima itu yang tidak terlihat pun ikut mendapatkan nikmat dan syafaat mungkin dari yang kita kagumi atau yang kita junjung sepanjang zaman hingga sampai turun-temurun. Seperti itulah kata para pendahulu kami, baik nenek moyang kami,
kenapa orang sering bersalaman. Bahkan beberapa literatur maupun bukti-bukti yang telah diteliti orang, negeri kita adalah salah satu pusat dari peradaban. Dan juga aneh, walaupun sedikit berbeda, semua orang di bumi ini kalau bertemu biasanya kalau tidak mengucapkan dia bersalaman. Dan saya berbicara dengan dimensi yang sedikit berbeda dari catatan-catatan yang tidak tertulis maupun yang tertulis dari kami di Bukit Barisan. Mungkin sekedar itu aja sharingnya. Jangan terlalu serius, karena hidup ini kita cuma menjalani. Jadi namanya menjalani, kita juga nggak terlalu banyak menuntut, tapi kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang ada dan yang terjadi di hadapan dan diri kita. Kita ukur kekuatan diri, kemudian kita identifikasi apa-apa yang bisa kita lakukan dan yang mungkin masih bisa kita lakukan, dan atau yang tidak sama sekali kita bisa lakukan. Setelah itu kita ciptakan kerangka-rangka jawaban, kerangka-kerangka antisipasi bila seandainya itu terjadi, dan coba-coba untuk mengeksplorasi lagi semua kemampuan diri, atau dalam perjalanan kita amati apa-apa yang bisa menambah kemampuan kita. Sebenarnya kemampuan itu sudah ada, tapi kadang-kadang kita malas untuk mengasahnya kembali. Sebelum cerita di malam minggu, semoga minggu ini minggu yang menyenangkan bagi semua. Salam.